Dalam pecahan itu kan kita sudah pelajari kemarin penjumlahan sama pengurangan. Sekarang kita masuk di perkalian dan pembagian. Sebenarnya gini, perkalian dan pembagian pecahan itu lebih gampang daripada pengurangan dan penjumlahan. Kenapa saja lebih gampang? Karena kalau perkalian dan pembagian itu langsung saya dikalikan, langsung dibagi, langsung saya dikalikan. Kenapa langsung dikalikan? Tidak ada lagi menyamakan penyebut. Oke? Jadi tidak ada lagi menyamakan penyebut. Yang menyamakan penyebut itu cuma penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian dan pembagian tidak ada lagi menyamakan penyebut. Coba contoh ya. Misalnya 2/3 ya. 2/3 dikali 4/5 ya, 4/5. Ini kan dikali ya. Kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan ini kan kita samakan dulu penyebutnya. Ya. Tapi kalau di perkalian tidak usah. Bagaimana caranya? Langsung saya dikalikan. Ini dikali ini dikali ini. Ya, 2 kali 4 dapat 8, 3 kali 5 dapat 15 gitu. Ya, seperti itu. Jadi 2 kali 4 dapat 3 kali 15. Jawabannya adalah 8/15. Oke. Lanjut, kalau kita masuk di misalnya campuran. Ini kan biasa ya. Nah, kalau campuran bagaimana, Pak? Campuran itu dia harus dijadikan pecahan biasa dulu. Jadi, ingat, kalau kita dapat campuran di perkalian dan pembagian, jadikan dulu pecahan biasa. Contoh, 2/3/5. Oke? Dikali misalnya 2/3 misalnya. Ini kan campuran, ya. Ini kan campuran. Perhatikan. Berarti kita harus jadikan dulu pecahan biasa, ya, yang biasa. Karena kita tidak bisa mengalihkan begitu saja. Tidak bisa. Karena kenapa? Misalnya nantinya kita akan ribet sendiri. Jadi caranya bagaimana? 5 kali 3 berapa? 5 kali 2 berapa? 10 tambah 3? 13. Berarti 13/5. Iya kan? Begitu kan caranya kan? Sudah diajar di awal kan? Sudah diajar di awal. Oke. Dikali 3 kali 1 3 tambah 2 5. 3 kali 1 tambah 3 tambah 2 5/3. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat 5/3. Nah, sama dengan kalau dia sudah begini, sudah jadi pecahan biasa, tinggal kalikan saja. Dikalikan saja. Oke. 13 kali 5 berapa? 12 kan 60. Iya kan? 12 kali 60 berarti 65. 5 kali 3? 15. Ingat. Kalau misalnya lebih besar pembilang daripada penyebut, maka harus dijadikan pecahan Biasa. ini kan sudah biasa. Campuran. Perhatikan, jangan melamun. Jika lebih besar pembilang daripada penyebut, harus dijadikan pecahan campuran. Oke, berarti sama dengan berapa? Caranya bagaimana? Sebentar disampaikan dulu. 65 dibagi berapa? Dibagi 15. Oke. 2. Kalau 2 masih bisa ya? Masih bisa. Kalau misalnya 3, 4 Enggak bisa. 4 sudah lewat ya? Karena dia kalau 4 sudah dapat berapa? 8. Hati-hati. Ini kan 15, masih bisa 4. Kalau 2 kan 30. Iya kan? Kalau 4 kan 60 kan? 15 kan yang 4 kan 60. Halo. 15 kan? Coba berdiri semua dulu. Ayo berdiri semua dulu. Ayo berdiri. Berdiri, coba diangkat tangannya semua. Ya, kasih begini. Baru begini. Begitu. Ayo. Semua. Jangan melamun. Ayo. Ya, sudah segar semua? Oke, perhatikan semua. Ayo. Kasih kalau saya suara. Di sini tidak dilarang orang menjawab salah, tidak dilarang. Tidak ada masalah ya. Perhatikan. Kalau 4 kali 15 dapat berapa? 60 toh? Berarti masih bisa 4. Masih bisa 4 kan? 4. Ini kan 60 yang bagaimana? Masih bisa 4. 4 dikali 15 60. 60 berarti berapa sini? 5. 65 kurang 60 kali 5 kan? Nah, ini sudah tidak bisa. Nah, jadi kita dapat begini. 5/15. 5/15. Ingat, ini bisa disederhanakan. Ya, caranya seperti yang tadi, pohon faktor saja. Coba. 5 dan 5 15. Lihat. 5 bagi 5 dapat 1 kan? Oke. 15 bagi 5 dapat 3 bagi 3 dapat 1. Kalau 1 sudah stop. Nah, coba dilihat, ada 5 di sini juga ada 5. Oke? Berarti ada yang sama. Kalau ada yang sama berarti yang sama itu masing-masing dibagi 5, ya, dibagi 5. Yang mana dibagi? Pembilang penyebut saja, 4-nya tidak usah. Sudah tidak usah diapa-apakan. Berarti 4-nya turun 4, 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3. Jadi 4/3. Disinilah kita bisa lihat kenapa harus dijadikan pecahan apa? Pecahan biasa ini, ya. Kenapa? Kalau kita langsung kalikan 1 kali 2 kan 2. Iya kan? 1 kali 2. Sebenarnya bisa. Tapi nanti kamu bingung sendiri. Ya, kecuali kalau kamu sudah pahami betul, gampang, tidak ada masalah. Lebih cepat lagi, ya. Jadi kamu harus pahami. Makanya untuk sementara dulu
rubah dulu ke pecahan biasa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ini kan, ini hasilnya ya, 4 1 per 3. Oke, jadi kalau misalnya mau menyederhanakan, yang kalau mau cara lama, gunakan saja pohon faktor. Ya, tapi kalau mau cara cepat, langsung saja 5. Oh, 5. Berarti kita start dari 5. Coba dibagi 5, di bawah apakah bisa dibagi 5? Bisa. Berarti langsung saja masing-masing dibagi 5. Karena kalau di atas dibagi 5, di bawah juga dibagi 5, harus sama atas bawah. Oke? Jadi coba start dari yang kecil. Tapi terkadang kita tidak sering kecil, misalnya 10 dan 20. Berarti 10 dan 20 sebenarnya kita bisa start dari 2. Tapi kalau misalnya kita start dari 2, itu akan lama. Tapi kalau misalnya kita start langsung dari 10, masing-masing dibagi 10 akan dapat langsung yang paling sederhana. Tapi tidak semua juga seperti itu, ya. Paham sampai sini ya? Paham sampai sini ya? Jelas kalau mau gampang tapi agak lama ya pakai pohon faktor ini. Jelas ada yang sama dan yang paling kecil itu kan ini kan sebenarnya faktor persekutuan terbesar. Jadi ambil yang paling besar karena tidak untuk mungkin ada juga misalnya 4 3 2 1. Makanya itu FPB faktor persekutuan terbesar. Ambil yang paling besar, yang paling atas. Yang paling atas yang diambil. Paham sampai sini ya? Kecuali KPK, kalau KPK yang paling kecil, kalau FPB yang paling besar. Sudah diajar di kelas 4 yang begitu kan? Sudah kan? Sudah, masa tidak? Iya sudah, itu kan materi kelas 4. Oke, sudah, silakan. Kalau pembagian itu, ya, pembagian itu sebenarnya hampir sama ya, cuma ada sistem yang kita harus lihat dulu. Perhatikan dulu ya, berarti menulis. Saya menjelaskan berarti menulis. Lihat, misalnya gini ya, saya masuk di jam soalnya. Ayo masuk, langsung duduk. Oke, perhatikan. Misalnya 2 per 3 dibagi 3 per 6, ya. Oke, perhatikan. Kalau pembagian, perhatikan baik-baik. Di sini poinnya. Kalau pembagian itu pembaginya, yang mana pembagi di sini? Yang pembagi itu selalu yang mana? Yang sebelah kanan ya, yang sebelah sana. Kalau yang dibagi itu di depan, berarti pembagi itu selalu di belakang. Pembaginya itu dibalik. Pembilang jadi penyebut, ya. Penyebut itu jadi pembilang. Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya itu adalah 2 per 3. Ingat, karena ini dibalik, ini berubah menjadi kali. Pembagian bagi ini berubah menjadi kali, karena ini dibalik. Ya, balik kalau sudah dibalik, bukan lagi 3 per 6, tapi berapa? 6 per 3. Oke, 6 per 3. Ini dari bagi ini berubah menjadi kali, seperti itu. Ya, dari bagi berubah menjadi kali. Kenapa dirubah? Karena di sini sudah dibalik, seperti itu. Nah, kalau sudah begini ya kembali lagi ke perkalian yang tadi. Kembali lagi. Nah, 3 kali 3 9. Oke, jadi sama dengan hasilnya 2 kali 6 12. 3 kali 3 9. Ingat, dijadikan pecahan apa? Dijadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang tadi dijelaskan ya. Caranya bagaimana? Ya, dibagi seperti ini. 12 dibagi 9. Oke, 12 bagi 9 kalau 2 tidak bisa. Kalau lihat 2 jadi 18. Berarti 1 saja. 1 kali 9 dapat 9. Berarti dikurang 12 kurang 9 dapat 3 kan? Iya. Dapat 3. Berarti kita dapat berapa? 1 3 per 9. Oke? Ah, sampai di sini 1 3 per 9. Ingat, ini bisa disederhanakan. Karena kenapa? Ini bisa dibagi 3, ternyata 9 juga bisa dibagi 3. Kalau mau gampang, gunakan pohon faktor yang tadi. Cari FPB-nya. Tapi kalau mau cepat, langsung saja dibagikan. Masing-masing bagi 3. Oke, sama dengan satunya jangan diapa-apakan. 3 bagi 3 dapat 1. 1 bagi 3 dapat 3. 1 per 3. Jawabannya 1 per 3. Seperti itu. Ya? Kalau seperti sini ambil penghapus situ. Ambil penghapus yang melamun. Oke. Jadi kita lanjut. Ini contoh soal yang pertama. Oke, kita lanjut. Pak, bagaimana kalau campuran? Contoh 2 3 per 7 dibagi. Oke, dibagi 2 3 per 6 misalnya. Ya. Tetap harus dijadikan apa? Dijadikan apa? Pecahan? Biasanya kan sudah campuran. Berarti harus dijadikan pecahan biasa. Jadinya bagaimana? 7 kali 2 14 tambah 3 7 16. Itu baik-baik. 7 kali 2 4 tambah 3 11. Oke, lanjut. Per 7. Oke, dibagi. 6 kali 2 semuanya langsung bisa dikali. Kalau kau tapi jangan dulu lah, kita pelan-pelan. 6 kali 2 12 tambah 3 15 per 6 sama dengan
Karena ini harus dibalik ya. Ini harus dibalik. Untuk jadikan ini kali berarti 17 per 7 dikali 6 per 15 seperti itu. Sama dengan berapa? Kalikan saja ya, kalikan saja. Oke, coba. Ada yang bisa gitu? Cara bersusun? Sudah jadi cara bersusun tak? Yang seperti itu 17 kali 6. 6 kali 7 berapa? Perkalian 6. 6 kali 7, ayo 6 kali 7. 42. 40? 40? Oke, bagus. Berarti 2, 4 ya. 1 kali 6? 6 tambah 4? 10. Berarti 102 per. Oke. 7 kali 15 berarti 15 kali 7. 7 kali 5? 30, bagus. 5 kali 4, 3. 1 kali 7? 7. Tambah 3? 10. Bagus, 10. 100? 5. 105. Oke. Berarti 102 per 105. 102 per 105. Oke. Pertanyaannya bisa tidak disederhanakan? Tidak. Sampai sini ya. 102 per 105. Oke. Saya mau tambahkan sedikit. Yang mana itu? Saya mau tambahkan itu yang seperti ini. Perhatikan. Terkadang kita temukan angka seperti ini. 2 dikali 1/2 ya. 2 dikali 1/2. Kita sering temukan begini ya. Biasanya kita temukan. Ini gampang sekali. Gampangnya itu kenapa? Karena langsung saja ini dikali ini. Jadi langsung begini. Ya, kalau mau cara agak panjang berarti 2 kali 1/2. Oke, berarti sama dengan 2 kali 1 2/2 sama dengan 1 seperti itu. Jadi langsung dikalikan yang di atas. Langsung bulat ini kan bulat ini bulat. Langsung dikalikan dengan pembilang. Hasilnya itu dibagikan dengan penyebut. Seperti itu. Kalau bisa dibagikan habis, kalau tidak bisa ya tetap bentuknya seperti itu. Sama kalau lebih besar yang di atas berarti diapakan? Kalau yang lebih besar di atas pembilang berarti dijadikan pecahan campuran. Ya. Oke. Silakan ditulis. Gini, saya kasih contoh dulu yang bagian A ya. Yang bagian A ya. Perhatikan, yang bagian A itu 6/5 dikurang 1/3 ditambah 2/15. Kalau ini campuran antara penyumlahan dan pengurang awan. Jangan bicara dulu kalau saya menjelaskan. Kau bicara salah juga. Jadi dengar saya dulu. Ini pengurang dengan penyumlahan ya. Jadi ada 2 cara yang bisa kalian gunakan. Cara pertama 2 jadi 2 dulu ya. Ini cara pertamanya. Jadi hitung dulu ini 6/5 ya dikurang 1/3. Oke, ini cara pertama ini. Jadi seperti biasa kita gunakan penyebut. Kalau mau tahu cari KPK-nya. Tadi kan saya sudah ajarkan kemarin dulu ya mencari KPK. Jadi kalau ini ya kalau bisa kita langsung saja itu digunakan berapa? 15 ya. 15 bagi 5 3 kali 6 berapa? 15 bagi 5 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 berapa? 18. Ayo jangan ragu-ragu disebut. 18. 15 bagi 3 5 kali 1 5. Oke, berarti sama dengan langsung saja 18 kurang 5 berapa? 18 kurang 5 kan 13 ya. 13/15. Dapatlah kita 13/15. Nah, kalau dia sudah begini, perhatikan. Sudah begini, kita kerja lagi yang ini. Kita kan dapat 13/15. Di sini ada tambah. Ditambahkan lagi dengan 2/15 sama dengan 15/15. Tidak usah lagi karena ini kan sudah sama ya. Sudah sama penyebutnya ya. Jadi 13 tambah 2 dapat 15/15. Berarti 15/15 itu sama dengan 1. Jadi jawabannya 1. Itu cara pertama ya. Itu cara pertama. Cara kedua bagaimana Pak? Cara kedua ini kan cara pertama ya. Cara 1. Kalau cara 2 itu lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena saya langsung 6/5 dikurang 1/3 ditambah 2/15. Saya langsung kerja tiga-tiganya. Sama dengan berapa? Jadi kita bikin 3 di sini. Nah, dikurang. Garis lagi, ditambah, garis lagi. Nah, kita langsung lihat tiga-tiganya. Kalau mau cari tiga-tiganya misalnya, berarti kalian itu gunakan KPK dengan langsung 3 angka, ya. Jadi kalau di sini kan gampang, kalau ini gampang tidak usah dicari. Tidak usah dicari terlalu lama kan bisa langsung 15 ya. 15, ya. 15 dibagi 5 dapat 3 dah. 3 kali 6 sama dengan 18. 15 bagi 3 dapat 5. 5 kali 1 5. Oke. 15 bagi 15 1 kali 2 2. Oke. Sama dengan. Nah, ini langsung saja. 18 kurang 5 dapat 13. berapa? 3. 13 tambah 2 15/15 sama dengan 1. Selesai.
Yang mana lebih pendek? Caranya lebih pendek ya, lebih cepat dibandingkan yang di atas. Kalau yang di atas kita gunakan 2 langkah, kalau yang di bawah itu 1 langkah semua selesai. Ya, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Pembahasan yang bagian E ya. Tadi kan penjumlahan, pengurangan, campuran. Sekarang kalau misalnya pembagian dan perkalian itu dicampur. Oke. Jadi bagian E ya. Bagian E. Coba dilihat. Di situ sepertiga dikali ada campurannya 1 2/6 dibagi 2/12 sama dengan seperti ini. Oke, kita gunakan cara satu dulu. Jadi sini ada 2 cara ya. Cara pertama itu kita bisa gunakan seperti tadi. Dua dulu yang dikejar ya. Berarti sepertiga dikali ini langsung saja dijadikan pecahan biasa ya. Ini langsung dijadikan pecahan biasa. Oke. 6 kali 1 6 ya. Tambah 2 8. bagus. 8/6. Oke. Oke. Lanjut. Langsung saja dikalikan. 1 kali 8 8, 3 kali 6 18. Oke, karena ini bisa di apa lagi namanya? Disederhanakan. Kita masing-masing bagi. Kalau masing-masing bagi 2 bisa tidak? Bagi 2 bisa tidak? Bisa kan? Ini kan bisa bagi 2 kan? Habis itu harus bagi 2. Berarti kalau kita cari EPB-nya itu tetap akan dapat 2. Seperti itu. Misalnya gini, kalau kamu bingung dengan seperti ini, cari pakai pohon faktor. Tapi untuk lebih cepatnya tidak usah. Jadi masing-masing bagi 2 sama dengan berapa? Berapa? 4. Ini 9. Nah, di sini saja 4/9. Oke. Oke ya. Nah, kita dapat 4/9 itu berarti 4/9 itu dibagi berapa? 2/12. Ya kan? Iya kan? 2/12 kan? Nah, berarti sama dengan kita ini tukar di atas yang di bawah ini jadi kali, berarti 4/9 dikali berapa? 12/2. Bagus. Dapatnya berapa? Dapatnya 4 kali 12 berapa? 48. Bagus, 48. 2 kali 9 dapat 18. Oke. Oke, kita jadikan pecahan biasa ya. Caranya bagaimana? Sama tadi. Coba dilihat. 48 dibagi 18. Kalau 2 bisa tidak? Bisa kan? Bisa ya? Kalau 2 dapat berapa ini? 36. Iya kan? 36. Kalau 3 sudah tidak bisa. Ya berarti 2. Berarti 2 kali 18 berarti 36. Ini kan berapa tadi? 48 ya? 48. Oke. Dikurang 8 kurang 6 berapa? 2. 4 kali 3 1. Stop sampai situ. Berarti kita dapat berapa? Sama dengan berapa? 2 berapa? 12/18. Oke, sampai sini. Oke, kita ke bawah dulu. Sampai sini. Masih bisa disederhanakan tidak? Ini bisa dibagi 2 tidak? Ini bisa dibagi 2 tidak? Bisa. Sekarang, ini bisa dibagi 3 tidak? Bisa. 12 bagi 3 bisa tidak? Bisa ya, dapat 4 ya. 18 bisa bagi 3 tidak? Kalau 6? Bisa atau tidak? Bisa kan? Kalau mau lebih cepat dapat pakai pohon faktor yang tadi ya. Berarti 12 kita carikan pohon faktornya ya. 12 dan 18. Coba dilihat. 12 bagi 2 bisa dapat 6. Oke? 6 bagi 2 bisa? 6 bagi 2 bisa? Dapat 3. 3 bagi 3 dapat 1. Oke? 18 bagi 2 dapat berapa? 9. 9 bagi 3 dapat 3. 3 bagi 3 dapat 1. Kita dapat ini kan? Iya kan? Kita dapat ini. Berarti kalau kita dapat ini, berarti berapa? Kalau 12 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Kalau 18 dapat berapa? 2 kali 3 kali 3. Sama dengan ini berapa? 2 kali 3. Bagus. 2 pangkat 2 kali 3. Kalau ini dapat berapa? 2 kali 3 pangkat 2. Seperti itu. Ya? Oke? Nah, berarti coba dilihat yang mana yang bersekutu di sini? 2 dan 2. Tapi ternyata 3 juga dan 3 itu bersekutu. Oke? Tidak usah dilihat pangkatnya kalau FPB. Kalau KPK harus lihat pangkatnya, tapi kalau FPB tidak usah lihat pangkat. Ya, coba dilihat. Nah, berarti kita dapat berapa di situ? Kita dapat 2 kali 3 sama dengan berapa? 6. 6 ini adalah FPB. Nah, berarti untuk dapatkan ini berarti berapa? 12/18 ini masing-masing bagi 6. Berarti 2. Berarti 12 bagi 6 2/18 bagi 6 dapat 3. Berarti 2/3. Itu jawabannya ya. 2/3. Ini cara 1. Karena waktunya sudah habis, cara 2-nya nanti hari Rabu, hari Senin lagi, bukan hari Rabu karena matematika, hari Senin lagi kan? Ya, hari Rabu cara 2-nya saya kasih lihat. Oke, karena cukup waktunya. Jadi di sini sudah jelas ya, pakai pohon faktor. Kemudian untuk dapatkan yang ini supaya gampang.
Ya, oke, cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.